sampai misalkan petugas PLN ada yang terkena, maka akan menular ke para pelanggan. Nah, kemudian selain daripada itu, kita tahu bahwa PLN dengan kondisi apabila ada gangguan kapanpun di tempat manapun, kita 24 hours ya, 24 jam sehari, seminggu 7 hari, bahkan setahun 365 hari kita siap anytime untuk melakukan perbaikan. Walaupun tempatnya berbahaya, daerah merah pun di COVID-19 kita tetap jalan. Artinya apa? Kita betul-betul memperhatikan pelanggan, melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya, dan kita juga berjibaku terhadap permasalahan wabah tersebut. Jadi pencatatan rata-rata itu bukan karena kami manja, tapi karena kami menjalankan PSBB yang dicanangkan oleh pemerintah. Itu utamanya, dan kemudian terhadap pelayanan pelanggan, kita memperhatikan protokol kesehatan. Ya, kita bentuk SOP-SOP bagaimana kita menangani atau melakukan pelayanan terhadap pelanggan. Demikian, Bang Heri, terima kasih. Jadi memang ada perubahan ya, itu terjadi dalam berapa lama Pak? Perubahan cara pencatatan meter yang kemudian sebelum saya berimpact tanya lebih lanjut terhadap impact terhadap masyarakat, langsung berapa lama? Di periode Maret saja atau periode di April atau juga Mei? Baik, Bang Heri. Di bulan Maret ya, di bulan Maret pas pertama kali kita dilakukan PSBB, kita lakukan pencatatan rata-rata. Kemudian di bulan itu pemakaian Maret, rekening April. Kemudian di pemakaian April, rekening Mei, kita umumkan, kita sosialisasikan bahwa agar mohon kepada para pelanggan untuk bisa melakukan catat mandiri, ya, Swakem. Bisa dikirim melalui WA, ya, sudah waktu itu sudah disosialisasikan. Namun apabila pelanggan tidak mengirim meternya, stand meternya, maka kami akan melakukan catat meter dengan syarat dengan rata-rata, maksud kami. Nah, total pelanggan yang kami lakukan rata-rata di pemakaian April atau rekening Mei ada sekitar 40. Mohon maaf, pemakaian Mei rekening Juni, pemakaian April rekening Mei itu ada 47%. Ya, 47% yang dilakukan rata-rata. Nah, kemudian untuk pemakaian Mei atau rekening Juni ini kita serentak kita lakukan semua dengan cara baca meter, ya, sehingga dengan rata-rata juga kan? Ya, tidak. Di pemakaian Mei atau rekening Juni kita lakukan pembacaan meter langsung kepada meternya, ya, pembacaan meter langsung, ya. Jadi ini hanya terjadi di bulan April ya sebenarnya perhitungan rata-rata ini. Cuman kenapa kemudian terjadi kenaikan, beberapa banyak pelanggan mengalami kenaikan yang di atas rata-rata, Pak? Ada yang bahkan 100%, ada yang 200%, itu bagaimana menjelaskannya? Oke, baik. Saya luruskan bahwa pemakaian dengan cara rata-rata terjadi di rekening April dan Mei. Dua bulan ya. Pertama yang kita wajibkan ada di rekening April, kemudian pada rekening Mei itu kita mohon kepada pelanggan untuk melakukan catat mandiri, tapi kalau tidak memberikan catat mandiri tersebut, maka kami catat dengan cara rata-rata. Jadi ada 2 bulan yang terjadi rata-rata. Nah, kemudian kenapa naik? Ya, ini pertanyaannya ya. Ada 2 hal yang menarik, terutama untuk rekening bulan Juni, yaitu pemakaian Mei. Ya. Bahkan 3 hal. Yang pertama, karena WFH, work from home. Kita tahu work from home mulai bulan Maret ya, berarti larinya kepada rekening bulan April dan rekening bulan Mei. Ya. Pencatatan work from home tadi menyebabkan peningkatan konsumsi listrik bagi sebagian pelanggan rumah tangga. Saya sampaikan tidak semuanya rumah tangga mengalami kenaikan, ya, sebagian mengalami kenaikan. Nah, kemudian kenapa naik? Karena work from home work from home ini kita ketahui bersama bahwa seluruh keluarga ada di rumah, ya, baik bapak dan ibu yang biasa di kantor, sekarang pada waktu work from home ada di rumah. Adik-adik kita yang sekolah itu juga ada di rumah. Kalau biasanya adik-adik kita yang sekolah maupun bapak ibu yang bekerja di kantor
biasanya melakukan kegiatan di rumah, mungkin sore atau malam, menggunakan listrik kebanyakan di sore ataupun malam. Kalau sekarang pada waktu masa WFH, mulai pagi sampai siang, sore, malam 24 jam ada di rumah. Sehingga pemakaian listrik, konsumsi listrik pun yang biasanya hanya cuma berapa jam, sore sampai malam, ya, ini berlaku mulai dari pagi sampai malam. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak merasa menggunakan konsumsi besar seperti biasa-biasa saja, padahal waktu pemanfaatnya panjang. Ya. Itu dampak dari WFH. Kedua, kita ketahui bahwa di bulan Mei ini ada Ramadan. Ya. Kami juga punya data pada saat Ramadan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum Ramadan, terjadi kenaikan pemakaian konsumsi listrik. Karena apa? Kalau Ramadan, kita bangun lebih awal, melakukan kegiatan masak, lampu-lampu dinyalakan semuanya, artinya konsumsi listrik lebih panjang. Sehingga pemakaian konsumsi listrik pada waktu Ramadan bisa dipastikan akan terjadi kenaikan daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan yang ketiga, akibat pencatatan yang rata-rata tadi, ya, kita ketahui, misalkan di bulan April dicatat rata-rata. Dasar pemakaiannya adalah berdasarkan 3 bulan sebelumnya yang belum mengalami work from home, belum dilakukan work from home. Pada saat bulan April ada work from home, ada kenaikan pemakaian konsumsi listrik yang tidak dirasakan. Nah, pada waktu bulan April ada kenaikan konsumsi listrik ini, karena pencatatannya berdasarkan pembayaran tagihan berdasarkan rata-rata 3 bulan, maka tidak terlihat ada energi atau konsumsi listrik yang digunakan oleh pelanggan, tapi belum tercatat atau belum dibayar. Nah, kemudian apabila di bulan Mei juga dilakukan pencatatan rata-rata, maka di bulan Mei pun ada kenaikan yang tidak dicatat, ya, tidak dicatat atau belum dibayar. Pada waktu bulan Juni dicatat sesungguhnya, maka di bulan Juni sudah naik from home, kenaikan daripada rata-rata sebelum COVID, ditambah lagi ada KWH yang belum dicatat, belum dibayar di bulan April dan Mei, ditumpukan ke bulan Juni. Ini yang menyebabkan pembengkakan atau lonjakan tagihan listrik. Perlu kami sampaikan juga, lonjakan tagihan listrik ini kita punya data yang di bulan Mei yang total kenaikan ada sekitar 4,3 juta, ya, 4,3 juta. Kalau terhadap jumlah pelanggan yang pasca bayar kami ada 34,5 juta, maka sekitar 17%, ya. Kecil ya, 10%. 10%. Itu ya. Yang naik, yang lain stabil atau gimana? Yang naik dari data yang naik lebih dari 20%. Ya. Yang naik di atas 20%. Ya, dibandingkan itu 4,3 juta. 4,3 juta, ya, 4,3 juta. Pelanggan kami kan total 34,5 juta, ya. Ya mungkin sekitar 1/7 ya, sekitar berapa? 15%-an lah kira-kira. Ya. Kemudian dari yang naik di atas 200% dari data kami hanya sekitar 6% dari yang naik di atas 20% tadi. Dari total 4,3 juta hanya 6%, ya. 6% dari 4 juta. Ya. Terbanyak yang naik adalah antara 20 sampai 50%, yaitu sebanyak 2,4 juta. Ya, 2,4 juta. 2,4 juta. Ya. Itu lebih dari 50% ya. Itu antara 20 sampai 50%, di bawah 50%. Ya. Ya. Artinya yang paling banyak di situ. Dan yang terbanyak yang di atas 200 mungkin ada keluhan yang sampai 5 kali 10 kali itu jumlahnya kecil. Kalau kita bicara secara total rumah tangga, ya, kenaikan rumah tangga setelah COVID dan sebelum COVID itu rata-rata sekitar 1,8% saja, ya. Jadi artinya apa? Kalau kita rata-rata secara global rumah tangga yang sebagai pelanggan PLN, kenaikan konsumsi listriknya itu sekitar dari setelah COVID, ya, WFH dibandingkan sebelum COVID itu hanya naik 1,8%. Ya. Itu untuk berapa juta pelanggan? Seluruh 75 juta lebih ya? Ini untuk 34,5 juta. Oh, 34 juta. Ya. 34,5 juta. Kemudian perlu kami mohon maaf, 34,5 juta yang pasca, ya. Kemudian kalau total rumah tangga secara keseluruhan kami ada yang rumah tangga ada 70 juta,
ya 70,4 juta secara total. Tapi kalau yang kita lihat yang banyak kan di pasca Pak ya, yang mengalami lonjakan itu yang dilihat di pasca bayar. Yang di pasca bayar itu sebenarnya 34,5 juta ya. Nah, sebelum berlanjut Pak Yudi, saya ingin pertajam lagi yang 6% dari 4,3 juta pelanggan yang naik tadi yang di atas 200%. Ya. Nah, ini mungkin yang memerlukan penjelasan dari PLN, mungkin karena memang satu dari konsumsinya mereka yang meningkat gitu, biasanya AC-nya yang jalan 1 menjadi 3 atau 4 AC yang jalan misalnya. Yang kemudian ini juga yang menjadikan ramai juga komplain datang ke PLN, kira-kira seperti itu. Betul. Ke Bapak. Ya, kami menekankan. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh PLN terhadap pelanggan ini, karena dalam situasi sulit ini memang kita memang mudah tersulut Bapak, karena para pelanggan pengen juga, loh kenapa ini kenaikannya, tetapi mereka merasa tidak mendapatkan penjelasannya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa naik itu ada 3 hal ya, 3 hal karena WFH, ada konsumsi Ramadan yang meningkat, yang kemudian KWH yang belum dicatat karena para pencatat meter itu kembali yang di bulan Mei untuk tagihan Juni. Nah, kira-kira kalau kita ngomongin masalah mungkin tidak akan selesai kan? Jadi kira-kira apa ini solusi yang diberikan oleh PLN kepada pelanggan-pelanggan yang merasa keberatan dengan kenaikan ini? Baik, terima kasih Bang Heri. Kita melihat dengan kondisi rekening bulan Mei yang lalu ya, terjadi lonjakan kemudian ramai. Kemudian kita juga menyiapkan antisipasinya ya, mengatasi supaya lonjakan itu tidak membuat ramai harapan kami. Sehingga kami mempunyai policy bahwa KWH yang tidak tercatat akibat pencatatan rata-rata tadi di bulan rekening Maret dan rekening April dan Mei itu bisa diangsur sebanyak 3 bulan, yaitu dengan cara rumusan kami punya perhitungannya, perkiraannya adalah 60% dari kenaikan itu dicicil selama 3 bulan mulai bulan depan, sementara 40% dari kenaikan dibayarkan di bulan Juni ini ya. Harapan kami lonjakan-lonjakan ini bisa cukup membantu kepada pelanggan ya. Kita paham kepada kondisi para pelanggan sehingga dengan melakukan angsuran tersebut bisa meringankan ya. Jadi 40% ya. 40% kenaikan yang di bulan Juni nanti akan ditagihkan di bulan Juli di tagihan berikutnya. Yang 60% selisih kenaikannya itu akan dicicil dalam 3 bulan ke depan ya. Ya. Berarti bulan Juli, Agustus, September. Iya. Biar mudah Pak Yudi, bisa nggak dibikinkan ilustrasi, misalnya saya ini misalnya Heri punya tagihan sekarang, nggak tahu contoh ceritanya Bapak yang bikin aja yang bisa mudah, sobat bisnis bisa menerima. Oke. Baik, misalkan saya punya tagihan per bulan biasanya taruhlah biar mudah ya 1 juta misalkan ya. Bulan Januari, Februari, Maret atau 3 bulan sebelumnya 1 juta. Pada waktu saya dicatat meter, berdasarkan dengan rata-rata, maka saya membayar 1 juta juga. Ya, oke. Padahal contohnya di bulan pemakaian di bulan Maret ya atau rekening April, saya bayarnya 1 juta karena rata-rata sebelumnya 1 juta. Padahal pemakaian saya adalah lebih dari 1 juta. Taruhlah 1.600.000 misalkan. Ya. 1.600.000. Maka kelebihan 600.000 ini ya akan dibayarkan 40%-nya dibayarkan di bulan Juni ya. Misalkan dari pemakaian di bulan Mei ya untuk rekening Juni ya. Saya biasa pakai 1 juta, kemudian tercatatnya karena tercatatnya 1 juta saya bayar 1 juta. Padahal seharusnya 1.600.000 misalkan. Maka yang saya bayar bulan Juni adalah 1 juta ditambah 40% kali kenaikannya tadi kali 600.000 sama dengan 240.000 ya. Berarti di bulan Juni
saya membayar 1.240.000, ya. Sisanya 360.000 dibayar selama 3 bulan, diangkut 3 bulan, masing-masing 120.000. Nah, jadi pemakaian saya di bulan Juli apa adanya berapa, nanti ditambah 120.000 untuk bulan Juli, Agustus, dan September. Demikian Bang Eri, kira-kira. Iya, benar. Ini bahwa ini untuk kemudian skema untuk meringankan pelanggan juga ya Pak. Ya. Tetapi pelanggan ini juga pengen tahu juga lebih dalam, apakah benar nggak sih pemakaian mereka itu naik sesuai yang ditagihkan gitu. Nah, ini bagaimana caranya mengetahui agar pelanggan tahu, kita sama-sama tahu, meternya itu juga berputar lebih cepat, tagihannya juga lebih besar sesuai yang ditagihkan. Nah, ini apa mekanisme yang paling mudah? Karena kalau dari komen-komen yang muncul, itu mereka pada bertanya, kita sudah ke call center, datang ke kantor PLN, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan mereka, sehingga mereka harus terpaksa membayar, tapi belum mendapatkan penjelasan yang memadai karena takut diputus juga. Betul. Kalau sampai tidak bayar. Begitu. Baik, Bang Eri. Jadi kami punya posko pengaduan, ya. Kemudian di kontak center 123 juga kami siapkan segala data, ya. Sebenarnya pelanggan kalau menanyakan kepada posko kepada PLN kontak center 123, kami punya data. Ketika disampaikan ID pelanggan, maka kami bisa melihat riwayat pelanggan tersebut. Kami punya kapan dicatat meternya, ada fotonya juga, kemudian ada data pencatatan di tiap bulannya. Nah, di situ kami bisa menjelaskan. Yang lebih gampang lagi bagi pelanggan adalah pelanggan bisa melihat bacaan meter di rumah, ya, karena PLN merupakan perusahaan yang betul-betul transparan terhadap hal tersebut. Meter kami ada di pelanggan, jadi pelanggan bisa setiap saat melihat berapa sih pembacaan meter di rumah para pelanggan. Kemudian pelanggan juga bisa ngecek berapa sih pemakaian kami, ya, melalui website PLN, ya, website PLN, atau nanya ke 123 berapa pencatatan stand meter kami, ya. Dan juga bisa nanti download PLN Mobile. Di PLN Mobile kita bisa memasukkan ID pelanggan dan akan muncul berapa stand meter yang ada untuk pelanggan tersebut. Nah, dari data yang tercatat di informasi dari kontak center atau dari web PLN atau dari PLN Mobile, pelanggan tersebut bisa mencocokkan dengan meter yang ada di rumahnya. Ya, seharusnya yang tercatat di PLN Mobile atau informasi dari kontak center itu lebih rendah daripada harusnya lebih rendah daripada yang di meter. Ya, karena apa? Kemungkinan dicatat berapa hari yang lalu, kan masih ada pemakaian, sehingga yang ada di meter lebih tinggi. Kalau ternyata dicek di meter para pelanggan nilainya lebih rendah daripada yang diinformasikan oleh kontak center atau data di PLN Mobile dan sebagainya tersebut, silakan protes ke 123 karena nanti akan kita cek dan kalau memang salah kita koreksi, kan gitu ya. Kami berusaha untuk menjelaskan lewat 123 dan dari posko kami pun juga aktif melihat keluhan-keluhan pelanggan baik dari medsos dan sebagainya. Kami cari kontak personnya dan kemudian kami hubungi pelanggan tersebut, kita jelaskan sejelas-jelasnya dengan data yang ada. Kalau masih kurang jelas, kami datengin ke pelanggan tersebut. Kita hubungi PLN terdekat. Ya, saya ingin tegaskan bahwa PLN terbuka ya untuk melakukan verifikasi data jika ada pelanggan yang mengalami keberatan. Nah, ini ada satu yang pertanyaan juga ini banyak juga muncul di sini adalah kenapa kalau rumah saya kosong tapi tagihannya naik? Nah, ini bagaimana menjelaskannya? Rumah kosong tagihan naik, ya kalau logikanya kan tidak ya. Nah, tapi kadang memang ada keluhan seperti itu. Rumah saya kosong kok naik. Kami cek Pak, kami cek ke lapangan, kita lihat datanya yang ada, rupanya kosong, ya. Tapi berapa waktu kemudian diisi, ya kayak contohnya kos-kosan, kontrakan dan sebagainya. Sebelumnya kosong, apalagi pas rata-rata diambil bulan-bulan sebelumnya kosong, ya. Sehingga catatan pada waktu pas berdasarkan rata-rata nilainya rendah. Nah, kemudian setelah bulan berikutnya tidak kosong lagi, ya akibatnya membengkak. Ada yang sampai 10 kali lipat. Setelah kami cek data, sebelumnya ada pernah kosong, kemudian pada waktu pencatatan pas COVID ini penghuninya bertambah,
dan pada waktu dicatat betul-betul KWH-nya memang saja tinggi. Setelah kami jelaskan, mengerti para pelanggan tersebut dan menerima. Ya. Intinya gini, intinya PLN tidak akan menambah tidak akan cheating, tidak mungkin menaikkan tarif listrik karena tarif listrik itu ditetapkan oleh pemerintah dan persetujuan DPR, sehingga apabila kita menaikkan tarif listrik tanpa persetujuan artinya dari sisi PLN sendiri, maka ini tidak mungkin terjadi. Ada pengawas yang banyak yang ngawasin kami, ya, auditor ada dari BPK, BPKP, ya, bahkan kejaksaan ataupun KPK pun bisa memantau kami dan mengarahkan kepada kami supaya kami juga sesuai dengan rel yang benar. Demikian, Pak. Jadi Pak Yudi menjamin bahwa anomali tagihan yang terjadi oleh para pelanggan ini bukan karena kenaikan listrik yang dilakukan secara diam-diam oleh PLN. Itu bisa Bapak jamin ya bahwa itu tidak terjadi. Nah, Pak, selain yang ada